Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muda. Kembali bertemu dengan saya Suko Widodo, ahli K3 Umum. Oke, baik, di kesempatan ini saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam buat sahabat muda semuanya. Sukses, salam dari saya Suko Widodo, ahli K3 Umum. Baik, dari Ketian mengasihkan 101.6 FM. Pada kesempatan hari ini, sahabat muda, saya akan memberikan sebuah materi untuk sahabat muda semuanya, yaitu mengenai macam-macam alat pelindung diri. Baik, sahabat muda, penggunaan alat pelindung diri atau biasa disebut dengan APD merupakan standar yang harus diutamakan dalam bekerja, dan keutamaannya diharapkan agar pekerja selamat dan mengantisipasi sebuah kecelakaan kerja yang tidak diinginkan. Baik, sahabat muda, alat pelindung diri atau APD ialah kelengkapan wajib yang digunakan saat bekerja sesuai dengan bahaya dan resiko kerja yang ditimbulkan akibat pekerjaan. Dan alat pelindung diri ini merupakan kewajiban setiap perusahaan dibagikan secara cuma-cuma kepada para pekerjanya. Baik, sahabat muda, berikut ini ada 11 alat pelindung diri yang akan saya ulas untuk sahabat muda semuanya sebagai bekal bekerja agar selamat di tempat kerja dan kembali dengan selamat bertemu dengan keluarga tercinta. Oke, baik, masih di Safety FM bersama saya Suko Widodo, ahli K3 Umum. Sahabat muda, alat pelindung diri yang pertama yaitu pelindung kepala atau disebut dengan helm. Baik, tujuannya yaitu untuk melindungi kepala, bagian kepala seluruhnya atau sebagian dari bahaya-bahaya yang tidak diinginkan. Satu misal melindungi rambut. Nah, begitu kita bekerja di sektor pabrik, rambut harus terlindungi oleh helm karena takut rambut tersebut bisa menyangkut di peralatan mesin. Selain rambut, helm juga melindungi bagian kepala dari benturan-benturan baik benda tajam, benda tumpul yang bisa mengakibatkan kefatalan atau kecelakaan yang bisa diterima oleh siapa saja di tempat bekerja. Baik, sahabat muda, berikut yang kedua yaitu alat pelindung diri mata atau alat pelindung diri muka. Alat pelindung diri muka atau alat pelindung mata yaitu alat pelindung mata berfungsi untuk melindungi mata dari percikan korosif, radiasi, gelombang elektromagnetik, dan benturan-benturan atau pukulan-pukulan benda yang tidak diinginkan sehingga berakibat fatal terhadap kesehatan muka kita. Oke, baik sahabat muda, alat pelindung mata terdiri dari kacamata dengan atau tanpa pelindung samping, set shell, Google Cup, tameng, dan sebagainya. Berikut yang ketiga yaitu alat pelindung diri pendengaran atau bisa disebut dengan earmuff atau earplug. Sumbatan telinga yang baik adalah sumbat telinga yang dapat menahan frekuensi tertentu saja, sedangkan frekuensi pembicaraan tidak terganggu. Atau earplug dapat dibuat dari kapas malam atau wax, plastik karet yang sintetis. Baik, sahabat muda, saya himbau kepada rekan kerja yang saat ini berada di balik kemudi, berhati-hati di jalanan ikuti rambu-rambu lalu lintas yang ada. Rambu-rambu lalu lintas batas kecepatan maksimal merupakan sebuah rambu-rambu yang dipasang berdasarkan penelitian secara terukur untuk menjamin keselamatan Anda semuanya di dalam bekerja. Baik, masih di sini. Baik, sahabat muda, berikut yaitu alat pelindung diri pernafasan atau disebut dengan respirator. Apalagi di zaman-zaman sekarang saat pageblok virus COVID-19, respirator atau alat pelindung diri pernapasan ini sangat dibutuhkan untuk semua orang, terutama yang terpapar atau sedang mengalami isolasi mandiri atau isolasi di rumah sakit yang terpapar virus COVID-19. Respirator yaitu berfungsi membersihkan udara dengan cara apa? Sudah respirator atau disebut dengan alat pelindung diri pernafasan itu bisa didapatkan di apotek-apotek di toko-toko obat di seluruh Indonesia.
Jadi sangat mudah didapat. Baik, sobat muda, berikut yaitu alat pelindung diri kelima, yaitu alat pelindung diri tangan atau bisa dikatakan sebagai kaos tangan. Nah, kaos tangan ini ada beberapa tipe yang dipakai untuk pekerja biasa atau pekerja di bidang pengangkatan atau di offshore atau di perminyakan, berbeda dengan alat pelindung diri tangan yang dipakai di sektor pertambangan atau sektor kehutanan atau sektor lainnya. Kalau di sektor offshore atau di pengeboran minyak, dia memakai sarung tangan yang berkualitas tinggi yang bahannya dari kulit yang elastis. Sedangkan untuk para pekerja di sektor bengkel, sektor HPH, sektor pertambangan memakai sarung tangan yang terbuat dari katun. Oke, baik sobat muda, demikian tadi yaitu alat pelindung diri yang kelima, alat pelindung diri tangan. Masih di ketinggian yang paling mengasihkan, radionya Safety ya, 101.6 FM. Berikut alat pelindung diri kaki ya, merupakan alat pelindung diri yang keenam yang harus dipakai oleh sahabat muda yang bekerja di sektor-sektor pertambangan, sektor energi, sektor HPH, sektor perkebunan, sektor pertanian, ataupun di sektor apa saja harus memakai alat pelindung diri. Baik, sahabat muda, alat pelindung kaki ya, itu merupakan sepatu safety atau disebut dengan safety shoes. Ada juga safety boot. Kalau safety boot ini yaitu alat pelindung diri melindungi kaki, terutama telapak kaki dari benturan benda tajam ataupun benda keras. Oke, kalau di sektor pertanian, alat pelindung diri yaitu alat pelindung diri pelindung kaki yaitu safety boot atau sepatu boot ya. Sedangkan bagi mereka yang bekerja di sektor pertambangan, memakai safety shoes ya atau sepatu safety yang terbuat dari kulit dan solnya dibuat dari bahan-bahan khusus. Baik sahabat muda, demikian tadi alat pelindung diri ke-6. Sekarang kita masuk ke alat pelindung diri yang ke-7, yaitu alat pelindung diri ketinggian. Alat pelindung diri ketinggian merupakan alat pelindung diri yang wajib dipakai oleh pekerja yang bekerja pada ketinggian di atas daripada 1,5 meter dari permukaan tanah. Nah, alat pelindung diri biasa disebut dengan body harness, yaitu alat pelindung diri seluruh badan yang berupa tali yang dibuat khusus dan yang khusus ya, dengan standar khusus untuk bagi mereka yang bekerja pada ketinggian yang sudah saya sebutkan tadi. Baik sahabat muda, berikut yaitu alat pelindung diri yang ke-8, yaitu alat pelindung diri tubuh. Apa sih alat pelindung diri tubuh? Alat pelindung diri tubuh yaitu pakaian tenaga kerja pria yang bekerja melayani mesin seharusnya berlengan pendek, tidak longgar pada dada atau pada punggung, tidak terdapat lipatan-lipatan. Pemakaian kerja wanita sebaiknya memakai celana panjang, tutup kepala, dan tidak memakai perhiasan. Baik sahabat muda, berikutnya yaitu alat pelindung diri yang ke-9, alat pelindung diri pelampung baju. Alat pelindung diri berupa baju pelampung yaitu alat pelindung diri yang wajib dipakai oleh pekerja yang bekerja di atas perairan dengan kedalaman lebih daripada 1 meter. Dan baik sahabat muda, alat pelindung diri baju pelampung ini biasa dicetak dengan warna yang mencolok ya, ada fosfornya. Ini diperuntukkan ketika terjadi suatu hal, jadi si korban mudah dikenali untuk dilakukan evakuasi. Baik, saya ulang kembali lagi, yaitu alat pelampung baju itu dipakai pada para pekerja yang bekerja di atas air dengan kedalaman lebih dari 1 meter. Berikut alat pelindung diri yang ke-10 yaitu rompi menyala. Baik sahabat muda, rompi menyala merupakan rompi yang menggunakan bahan yang dapat menyala atau bisa disebut dengan fosfor, dan jika terkena cahaya dia akan menyala. Dan alat pelindung diri ini sangat bermanfaat jika digunakan pada kondisi malam atau dalam kondisi gelap ya. Karena dalam kondisi gelap, alat pelindung diri berupa rompi ini dia akan memantulkan cahaya sehingga mempermudah mencari atau mengevakuasi keberadaan korban di tempat kecelakaan yang tidak diinginkan.
Baik, sahabat muda, berikut yaitu alat pelindung diri yang terakhir yaitu jas hujan. Ya, jas hujan masuk alat pelindung diri karena jas hujan ini bisa dipakai melindungi ketika kita berada bekerja di tempat hujan di mana pekerjaan itu tidak bisa ditunda. Dan salah satu syarat jas hujan, alat pelindung diri yang harus dipakai pekerja itu jas hujan yang ada pospornya ya. Jadi ada semacam warna mencolok agar mempermudah evakuasi dan mempermudah pengenalan bahwa di suatu tempat itu ada seorang pekerja. Baik, sahabat muda, itulah 11 alat pelindung diri yang saya sampaikan ke sahabat muda semuanya. Baik, jumpa lagi di lain kesempatan, tentunya di suasananya lebih menyenangkan. Saya ingatkan, kecerobohan dan kelalaian merupakan faktor utama daripada kecelakaan. Berangkat semangat, pulang selamat, karena keluarga menunggu di rumah.